Hai Sobat Joni sekalian, bagaimana kabar kalian dan Joni hari ini? Semoga sehat selalu dan berurat ya. Kembali lagi bersama Semlohai Channel yang akan selalu berusaha menemani serta mewarnai hari dan Joni kalian. Kali ini Semlohai Channel akan menceritakan alur dari film The Escort Wife. Film tersebut merupakan film dari Filipina yang diproduksi pada tahun 2002. Tentunya, video ini tidak direkomendasikan untuk balita dan anak-anak ya, karena mengandung banyak sekali adegan-adegan vulgar dan silaturahmi kelamin. Tidak usah banyak bacot dan semprot-semprot, langsung saja pakai headsetmu, kunci pintumu, matikan lampu, turunkan celanamu, and let's go. Mari nonton bersamaku. Film dimulai dari scene wanita cantik. Kita sebut saja Dora, yang baru saja tidur di sore hari. Dora merupakan seorang istri dari seorang dokter yang kaya raya. Kita sebut saja namanya Joko. Dora merasa kesepian dan bosan dengan kesehariannya yang hanya di rumah saja dan tidak melakukan apa-apa karena harus menjalani terapi kesehatannya. Scene kemudian menunjukkan Dora yang membuka cetakan foto hasil USG ketika dia hamil dan kemudian menangis sambil mencium foto tersebut. Diketahui bahwa dulu Dora mengalami keguguran dan menyebabkan dirinya trauma serta stres berkepanjangan. Sehingga dokter menyarankan Dora untuk tetap di rumah hingga dirinya membaik. Dora tiba-tiba merasa pusing. Dia memegang kepalanya, kesakitan seperti mau copot, dan akhirnya dia pun jatuh pingsan. Dora terbangun karena suara Joko yang mengetuk pintu kamar yang dikunci oleh Dora. Joko berkata bahwa dirinya merasa khawatir karena Dora yang tidak menjawab panggilannya dan mengunci pintu. Dora kemudian menjawab bahwa dirinya hanya tertidur. Joko yang sudah selesai mandi pun harus kembali lagi ke rumah sakit pada malam hari itu dan berjanji kepada Dora yang sudah menunggu di meja makan untuk sarapan bersama keesokan harinya. Joko kemudian memberikan kecupan dan pamit pergi. Keesokan harinya, Joko pulang dengan membawa makanan sambil memulai sarapan. Dora berkata kepada Joko untuk mengizinkannya kembali bekerja. Dora merasa kesepian dan tidak memiliki teman. Teman satu-satunya Dora yaitu Mawar. Namun Mawar berada di luar negeri. Joko tidak mengizinkannya karena perintah dokter mengatakan agar Dora beristirahat 3 hingga 4 bulan. Joko berhenti makan dan berkata ingin tidur. Joko kemudian memberikan amplop berisikan uang kepada Dora yang ditaruh di meja sambil berjalan pergi. Scene kemudian berpindah pada Dora yang sedang mandi. Setelah selesai mandi, Dora mengenakan pakaian dinas haram yang berwarna merah dan sangat seksi. Dora menuju tempat tidur, di mana Joko sedang tertidur pulas, dan mulai membuka pakaian dinas haramnya. Dora yang sedang birahi ingin bercocok tanam pun mulai meraba-raba Joni si Joko yang sedang tertidur. Dora kemudian meletakkan tangan si Joko yang masih tertidur di kue apemnya dan mulai memainkannya. Joko yang sedang tidak ingin bercocok tanam pun terbangun dan berkata kepada Dora bahwa dia mengagetkannya. Dora kemudian meminta maaf. Joko pun juga meminta maaf dan kembali tidur. Keesokan malamnya, Dora sedang di ruang makan dan melihat sosok wanita di seberang rumah mereka melalui kaca. Dora mengambil teropong dan melihat bahwa wanita tersebut sedang bercocok tanam. Birahi Dora pun kembali meningkat, namun Joko tidak dapat pulang karena sedang melakukan shift malam. Keesokan harinya, Joko pulang dan mengajak Dora yang sedang mandi
untuk keluar makan siang. Dora yang mendengarkan hal tersebut harus tersenyum senang. Dora dan Joko pun kemudian menuju restoran favorit mereka. Dora kemudian bertanya kepada Joko, mengajaknya makan di luar. Joko mengatakan bahwa hal tersebut untuk merayakan dirinya yang baru diangkat menjadi kepala departemen bedah di rumah sakit. Di tengah suasana tersebut, salah satu wanita masuk ke dalam resto dan duduk di samping mereka. Joko menatap wanita tersebut cukup lama. Dora pun bertanya, apakah Joko mengenal wanita tersebut? Joko menjawab bahwa dirinya tidak mengenalnya. Sesampainya mereka di rumah, Dora yang kembali bergairah mulai mencoba merayu Joko dan mulai memainkan Joni si Joko dengan mulutnya. Namun Joko menghentikannya dan pergi karena dia harus bekerja. Dora yang bosan dan kesepian pun kembali ke ruang makan untuk melihat apakah wanita di seberang rumahnya sedang bercocok tanam lagi. Dan benar saja, dengan menggunakan teropongnya, Dora melihat bahwa wanita tersebut sedang menikmati guncangan-guncangan kenikmatan yang diberikan pasangannya. Nafsu dan gairah Dora pun memuncak. Dora kemudian memainkan jeruk bali dan kue apemnya dengan tangannya sendiri sambil berfantasi sedang bercocok tanam dengan si Joko. Keesokan harinya, setelah sarapan, Joko kembali meninggalkan amplop berisi uang di meja untuk Dora dan mengatakan bahwa itu untuk biaya selama sebulan. Dora pun mulai kesal dan merasa dirinya seperti pelacur yang dibayar oleh pelanggannya. Keesokan harinya, Joko berkata kepada Dora bahwa dirinya harus pergi mengikuti seminar selama 3 hari. Dora terlihat kesal karena Joko tidak memiliki waktu untuk dia, bahkan untuk bercocok tanam dengan Dora. Joko mengatakan bahwa beberapa kali pun dia bercocok tanam dengan Dora, tetap tidak akan memiliki anak. Dora yang tersulut emosi mengatakan bahwa hal tersebut bisa juga terjadi karena kualitas lendir putih dari Joni si Joko yang kurang baik. Joko yang emosi mendengar hal tersebut pun mencekik leher Dora dan memaki Dora. Akhirnya Dora menangis dan meminta maaf kepada Joko. Setelah Joko pergi, Dora semakin tidak tahan dengan kesepiannya dan memutuskan untuk pergi ke bar restoran langganannya. Di bar tersebut, dia bertemu dengan wanita di seberang rumahnya. Kita sebut saja namanya Wati. Dora pun berkenalan kepada Wati, yang ternyata ialah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Wakanda. Mereka juga saling berbagi cerita di bar tersebut. Scene berpindah di mana Wati sedang melakukan panggilan video dengan Joko, yang ternyata adalah salah satu pelanggan dari bisnis pengencrotan Wati. Setelah panggilan video tersebut, Joko pun kembali menuju tempat Wati. Joko memasuki kamar Wati dengan mata yang tertutup dasi. Wati yang juga sudah memakai kostum dinas haram pun melayani Joko sebagai pelanggan pengencrotannya. Di sisi lain, Dora yang sedang kesepian dan meminum bir di rumahnya menuju dapur dan melihat Wati dari jendela seperti biasa. Dora mengambil teropong untuk menikmati adegan bercocok tanam tersebut. Namun, betapa terkejutnya Dora melihat lawan main si Wati ialah Joko, suaminya sendiri. Dengan emosi yang memuncak, Dora langsung berlari menuju tempat Wati dan kebingungan mencari kamar Wati. Sesamanya Dora di tempat Wati, dengan emosi yang membara, Dora langsung bertanya di mana suaminya sambil menunjukkan foto si Joko kepada Wati. Wati berusaha untuk menenangkan Dora dan berkata bahwa Joko sudah pulang. Dora pun menuduh mereka telah berselingkuh. Namun, Wati menenangkan Dora dan mengatakan bahwa dia hanya penyedia jasa layanan semprot lendir. Dan Joko adalah salah satu pelanggannya. Dora tersadar akan hal tersebut. Karena selama dia melihat Wati bercocok tanam dari rumahnya, Wati melakukannya dengan laki-laki yang berbeda-beda. Dora pun memutuskan untuk kembali pulang dan meminta Wati untuk merahasiakan kedatangannya kepada Joko. Keesokan harinya, Wati meminta Dora untuk bertemu dan ingin meminta maaf.
Wati juga mengatakan bahwa dirinya akan pindah sekolah karena sudah memiliki cukup tabungan dari bisnis pengencerotannya. Dora secara tiba-tiba ingin melihat kamar Wati. Di kamar Wati, Dora pun mengatakan beberapa pertanyaan seperti alur dan sistem dari bisnis semprot lendirnya. Wati dengan detail memberikan penjelasan dan tutor bisnis pengencerotan kepada si Dora. Wati juga menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui jika si Joko ialah tetangga yang tinggal di depan rumahnya. Wati hanya mengetahui profesi Joko yang sebenarnya adalah seorang dokter. Pada malam harinya, Joko kedatangan dua orang teman satu sekolahnya dulu, yaitu Sopo dan Jarwo. Mereka pun bersenang-senang. Joko mengenalkan istrinya kepada Sopo dan Jarwo dan bertanya kepada mereka mengenai kecantikan istrinya. Jarwo bercanda sambil mengatakan bahwa Dora sangat cantik dan ingin menikahi Dora ketika Joko sudah meninggal. Mereka pun tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Keesokan harinya, Dora kembali menemui Wati yang sebentar lagi akan pergi. Dora pun bertanya kepada Wati, bagaimana caranya dia ingin membalas dendam kepada si Joko. Wati yang mengetahui hal tersebut menawarkan Dora untuk menggantikan Wati di bisnis pengencerotannya dan melayani pelanggan-pelanggannya. Dora sempat kaget melihat banyaknya daftar pelanggan yang berarti mereka telah mengkhianati istri-istri mereka. Namun, akhirnya Dora pun menyetujui hal tersebut. Wati pun memberikan Dora buku catatan mengenai informasi-informasi pelanggannya yang digunakan Wati sebagai jaminan keamanan. Tak lupa, Wati pun memberikan parfum yang biasa dia gunakan. Tidak sampai di situ, Wati juga mengajarkan kepada Dora cara memuaskan para pelanggan. Dora dan Wati pun melakukan adegan pengencerotan untuk melatih Dora memuaskan pelanggannya nanti. Dora kemudian menemui maklar properti yang menjual apartemen yang disewa Wati. Kemudian, Dora mengambil alih sewa properti tersebut untuk melanjutkan bisnis semprot lendirnya. Dora yang memakai nomor handphone Wati pun mulai menggoda si Joko untuk menikahinya. Joko tertarik akan hal tersebut dan tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Wati. Sambil mengusap air matanya, Dora membalas kembali pesan tersebut. Dora kembali ke apartemen Wati. Dia memasang kamera tersembunyi di belakang lukisan dan merekam adegan pengencerotannya yang akan dia lakukan. Dora pun kemudian menjelaskan bisnisnya dan mulai melayani pelanggan-pelanggan tersebut satu persatu. Salah satu pelanggan tersebut adalah Jarwo yang merupakan teman si Joko. Dora dan Jarwo pun menikmati pengencerotan tersebut. Dora juga melayani suaminya sendiri, yaitu si Joko. Namun, Joko tidak mengetahui identitas Dora karena Dora yang menggunakan topeng. Dora pun memuaskan hasrat bercocok tanam Joko hingga terkapar lemas keenakan. Setelah selesai bercocok tanam, Joko yang tidak menyadari bahwa Wati adalah Dora, pamit pulang kepada Dora yang berada di kamar mandi apartemen Wati. Setelah Joko pulang, Dora menangis dalam kamar mandi atas apa yang telah dilakukan suaminya di luar rumah. Sopo dan Jarwo kembali mengunjungi rumah si Joko. Jarwo yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Dora, mengikuti Dora yang akan mengambil makanan untuk mereka di dapur, karena ingin memenuhi nafsu Joninya. Jarwo dan Dora pun bercocok tanam untuk memuaskan Joni si Jarwo. Mereka pun melakukannya di kamar mandi. Setelah Jarwo puas, Dora mengambil jam tangan mahal Jarwo sebagai bayaran jasa semprot lendirnya. Keesokan harinya, Joko mengirim pesan ke handphone Wati yang dibawa oleh Dora, bahwa dia tidak sabar bercocok tanam lagi malam nanti. Dora pun membalas pesan tersebut bahwa dia akan memberi Joko kejutan. Joko senang dengan alasan tersebut dan semakin tidak sabar. Malam harinya, Joko kembali ke apartemen Wati dan bertanya kepada dia tidak perlu menutup matanya dengan dasi lagi seperti biasa. Joko kaget ketika mengetahui bahwa wanita yang ditemuinya bukanlah Wati, melainkan Dora, istrinya sendiri.
Joko kaget dan bertanya kenapa Dora di apartemen Wati. Kemudian Dora menjelaskan semuanya. Mereka pun berdebat dan memulai perkelahian yang sangat emosional hingga akhirnya Joko memukul Dora. Dora yang dicekik kemudian mengambil pisau tangan yang dia siapkan untuk menusuk kaki Joko hingga dia terkapar. Dora kemudian menusuk tangan Joko yang terkapar. Namun Joko memohon ampun kepada Dora untuk tidak melukai tangannya karena dia seorang dokter ahli bedah yang membutuhkan tangannya untuk bekerja. Dora menyetujui hal tersebut hanya jika Joko memberikan mobil, rumah, dan semua uangnya kepada Dora. Joko pun menyanggupi hal tersebut. Dora kemudian mengancam Joko untuk menyebarkan rekaman videonya jika Joko tidak menepati janjinya. Dan kemudian pergi meninggalkan Joko di apartemen Wati. Scene berganti di mana Dora sedang berada di rumahnya sendiri tanpa Joko. Joko sudah pergi meninggalkan rumah. Dora melakukan panggilan video dengan Mawar, teman Dora, dan mengatakan bahwa dirinya masih belum puas dengan balas dendamnya. Dora ingin memberikan pelajaran juga kepada pelanggan-pelanggan lain yang telah mengkhianati istri-istri mereka. Dora pun kemudian mengambil memori dari kamera yang telah dipasang dan mengunggah video pengencerotan pelanggan-pelanggannya ke sosial media. Video tersebut menyebar dengan cepat hingga ke istri-istri mereka. Istri mereka pun kaget dengan adanya video tersebut yang mengakibatkan pertengkaran dengan suami mereka masing-masing. Scene berganti di mana Dora sedang meminum tuak di bar langganannya. Kemudian, seorang pria mendatanginya dengan muka kesal. Pria tersebut merupakan salah satu pelanggan pengencerotan Dora. Pria tersebut pun kemudian mengeluarkan pistol dan sontak membuat semua orang kaget. Begitupun dengan Dora yang ketakutan. Pria tersebut dengan kesal mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri dan menembak kepalanya sendiri. Keesokan harinya, Dora mendapatkan pesan dari seorang yang tidak dikenal dan ingin memesan jasa pengencerotannya. Di jam yang telah ditentukan, seorang datang ke apartemen Dora. Dora terkejut karena yang datang adalah seorang wanita yang mengaku istri dari pelanggan Dora yang bunuh diri. Wanita tersebut pun tidak terima dan memulai perkelahian dengan Dora. Mereka saling tampar, saling menjambak seperti wanita sejati pada umumnya. Dora pun menggunakan pisau tangan untuk menusuk perut wanita tersebut. Wanita tersebut yang masih bisa berdiri mengeluarkan pistol dan menembak punggung Dora hingga terkapar. Melihat hal tersebut, wanita itu pun melarikan diri. Dora kembali sadar karena tembakan tidak mengenai titik vitalnya. Sambil berjalan tertatih-tatih, Dora meraih laptop dan mengunggah semua video pengencerotannya ke website pengencerotan Oren agar videonya menghasilkan uang. Scene berakhir di mana Dora yang telah pulih dari lukanya mulai menikmati dan menekuni bisnis semprot lendir tersebut dan menjadikannya pekerjaan utama untuk menghasilkan uang. Wah, bukan main, mendirikan bisnis pengencerotan pun punya rintangan yang sangat berat ya. Oke Sobat Joni, itulah rekapan dari film yang berjudul The Escort Wife. Gimana nih para Sobat Joni? Pesan apa yang bisa kalian ambil dari film tersebut? Kalau Mimin sih, jangan pernah menyerah dalam menjalani bisnis ya, karena rintangan akan selalu ada. Ya, meskipun itu bisnis semprot lendir. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu ya, Semelehoy dapat menemani Sobat Joni sekalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tonjok tombol like, subscribe, dan share ya. Tinggalkan juga komentar kalian tentang film yang perlu diceritakan oleh Mimin. Oke, saatnya lepas headsetmu, nyalakan lampumu, buka pintumu, dan sampai jumpa kembali di video alur film lainnya. Salam Joni.